Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita pada pagi hari yang cerah ini untuk datang beribadah kepadanya. Mari saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mempersiapkan diri kita ambil dalam saat teduh. Amin. Saya persilakan Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan kasih setia Tuhan dalam hidup kita yang telah menyatakan kebaikan Dia di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita menyanyikan sebuah pujian. Lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Bersama-sama ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan,
ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Hari ini tanggal 4 Agustus tahun 2024, di minggu pertama di bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Marilah kita sebagai jemaat Tuhan juga boleh belajar untuk membebaskan, memerdekakan diri kita dari segala ikatan dunia ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema membebaskan diri dari belenggu overthinking. Nanti hamba Tuhan, Pendeta Ji Mahoni akan menguraikan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 98. Mazmur nomor 98. Ayat yang pertama, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Kita mempersiapkan diri kita, sebentar lagi kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Mari kita tenangkan hati kita, tenangkan jiwa kita, untuk menghadap Tuhan dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Sebelumnya kita mempersiapkan satu pujian. Kita tahu Tuhan itu sangat baik. Manusia yang berdosa, kita yang hina, tapi Tuhan tidak memperhitungkannya. Mari kita menyanyikan satu pujian. Sejauh timur dari barat. Boleh bersama-sama kita merenungkan kata-kata dari pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku.
Tuhanku. Bersama-sama katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sekali lagi, sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau hitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sekali lagi katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri Pulihkanku. Mari kita masuk diam doa. Lagu ini sangat menyentuh kami ya Tuhan. Pada saat kami membandingkan hidup kami dengan kasih-Mu yang begitu besar yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami manusia yang kotor ya Tuhan, yang tidak layak untuk datang di hadapan Engkau ya Tuhan. Tapi kami bersyukur kami mempunyai Allah yang begitu besar kasih setianya, yang tidak mengingkari janjinya ya Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan.
Meskipun dosa kami besar, merah, dan keji di hadapan Engkau ya Tuhan. Tapi Engkau mau mengampuni kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah dengan segenap hati kami, kerendahan hati kami, kami boleh datang kepada Engkau ya Tuhan. Untuk mengakui segala pelanggaran kami, dosa kami ya Tuhan. Mungkin dalam keluarga kami ya Tuhan, kami bersalah kepada istri kami, kepada suami kami, dan mungkin juga menyakiti hati anak-anak kami ya Tuhan. Mungkin segala sesuatu yang kami kerjakan tidak berkenan ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Tapi biar Tuhan, Engkau selalu membukakan pintu pengampunan-Mu kepada kami ya Tuhan. Tak kala kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, kiranya Engkau boleh menyucikan kami dengan hati yang hancur ya Tuhan. Kami datang kepada Engkau, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan memulihkan hati yang hancur ini ya Tuhan. Kedepannya Tuhan, kiranya Engkau selalu membimbing kami ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Biar kami boleh selalu berjalan, bersandar kepada firman-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau sanggup membentuk kembali sesuatu yang hancur. Dengarkan doa pengampunan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur Allah kita yang baik dan setia, yang telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Selebihnya, apa yang bisa kita balas untuk kebaikan Tuhan yang telah Dia berikan kepada kita? Selain mengasihi dan menjalankan segala perintah-Nya. Mari bersama-sama kita menaikkan satu pujian sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Biar kita tetap setia untuk mengasihi dan melayaninya. Ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, seperti
wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Silakan duduk kembali. Responsoria pada pagi hari ini kita ambil dari surat Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-20 sampai pasal yang ketiga ayat yang keempat. Kita baca secara bertanggapan. Saya pisah untuk bapak-bapak dan saudara sekalian membacakan ayat-ayat yang genap, dan ibu-ibu sekalian dan saudari sekalian membacakan atau mengikuti di ayat yang ganjil. Demikian seterusnya. 1, 2, 3. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Karena itu kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bersama-sama, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian pembacaan responsoria pada pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan penguraian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ji Maoni. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Katakan ku renungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu saudara sekalian. Kiranya pujian kami sampai ke hadirat-Mu dan Tuhan berkenan atas kehadiran kami. Sekarang berikanlah firman pada kami sekalian ya Bapa, berikanlah kami pengajaran-pengajaran yang sehat yang akan membuat kami hidup sebagai orang Kristen yang semakin serupa dengan Kristus. Berikanlah Roh Kudus ya Bapa yang akan menjadi penuntun bagi hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran, serta kepada segenap anggota jemaat yang mendengarkan kebenaran. Dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Mari kita membuka Mazmur nomor 139. Mazmur nomor 139, kita hanya akan membacakan ayat yang ke-23. Selidikilah aku ya Allah, dan selamilah hatiku, ujilah aku, dan ketahuilah pikiranku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang membaca firman, yang merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. 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 Haleluya.
pagi Bapak Ibu, saudara sekalian, Shalom. Yuen, apa kabar? Lama tidak berjumpa. Yang lain juga sehat, baik semua. Puji Tuhan. Kita sudah masuk di bulan Agustus, saudara. Gereja kita punya kebiasaan berbicara topik berkaitan dengan kemerdekaan, membebaskan diri dan seterusnya. Maka tema hari ini adalah membebaskan diri dari belenggu overthinking. Saudara, kalau saudara sedang bawa mobil ataupun bawa sepeda motor, ada seseorang bunyikan klakson sedikit panjang. Apakah bunyi klakson yang orang lain bunyikan itu cukup mengganggu suasana hati saudara sekalian? Sangat ya. Bagaimana, happy atau rasanya? Gimana Pak Andi? Suasana hati langsung terganggu ya. Ya, saudara, kalau kita mendengarkan klakson orang lain, lalu kita punya suasana hati rasanya tidak nyaman, besar kemungkinan kita termasuk orang-orang yang overthinking. Besar kemungkinan, saudara. Belum tentu, tapi ada kemungkinan kita termasuk orang-orang yang overthinking. Belum tentu juga klakson itu buat Pak Andi. Bisa jadi buat orang pinggir jalan, betul ya? Tapi kita sudah merasa itu adalah sesuatu yang mengganggu. Saudara sekalian, overthinking itu apa sih? Apa sih overthinking? Alkitab tidak pernah ada istilah itu, saudara, karena ini adalah istilah modern. Tetapi di dalam Alkitab ada beberapa kasus kita bisa menemukan orang-orang tertentu memang mempunyai tendensi overthinking, berpikir berlebihan kalau pakai bahasa sederhananya, saudara. Saya menyampaikan sebuah definisi yang dibuat oleh seorang penulis buku, dia bernama Nick Trenton. Stop overthinking. Dia menyarankan ada 23 cara untuk berhenti dari overthinking. Nah, Nick Trenton mendefinisikan overthinking itu seperti ini. Yaitu ketika seseorang secara berlebihan terus menerus, garis bawahi 2 kata, berlebihan dan terus menerus menganalisis, menilai, merenungkan, termasuk mencemaskan hal-hal tertentu sehingga mempengaruhi kesehatan mentalnya. Jadi memikirkan sesuatu secara terus menerus, berlebihan, sampai-sampai mempengaruhi kesehatan mental. Ada juga yang mendefinisikan overthinking itu adalah memikirkan atau mempertimbangkan sesuatu secara berlebih-lebihan dan berulang-ulang. Ini yang disebut dengan ruminasi. Apakah saudara mempunyai kecenderungan seperti itu? Memikirkan sesuatu sampai jelimet, gak bisa lepas dari pikiran itu. Saudara, ini tidak sehat. Di dalam Alkitab, saudara, Mazmur mengajarkan, ujilah aku, ketahuilah pikiran-pikiranku. Musa termasuk orang yang memiliki unsur overthinking. Ketika Tuhan mengutus dia untuk membebaskan Israel dari Mesir, dia menggunakan berbagai alasan yang semuanya negatif. Aku gak bisa ngomong, gak fasih lidah, nanti umat Allah menolak aku, mungkin anggap aku sok pahlawan dan sebagainya. Tuhan dengan sabar, kalau engkau tidak fasih lidah, aku akan pakai Harun, saudaramu. Musa tidak cukup, dia terus menyampaikan hal yang sama. Nanti kita juga akan lihat ada tokoh yang lain yang
mempunyai tendensi seperti itu. Seperti apa sih ciri-ciri orang yang overthinking? Yaitu memikirkan hal-hal tertentu, hal yang sama secara berulang-ulang. Di antaranya adalah orang yang memikirkan bunyi klakson tadi itu sampai seharian. Saudara, sebuah bunyi klakson apakah membuat saudara seharian uring-uringan sampai di rumah? Tidak ada yang mau ngaku pasti saudara. Oke, kalau bukan klakson, perkataan seseorang itu membuat saudara seharian merasa tidak nyaman, tidak? Memikirkan itu terus. Bu Diana, kalau ada orang iseng bilang begini, Bu Diana, lipstik ibu sama sepatu warnanya tidak matching. Itu jadi pikiran enggak? Enggak ya? Wow, tidak overthinking. Di dunia ini ada dua tipe orang, saudara. Tipe pertama, tipe bukan pemikir. Maka kadang-kadang ada orang memaki istrinya, suaminya, mono. Itu maksudnya apa? Orang kayak pasti tahu ya. Hah? Iwas yang langsung tahu. Gak ada otak tuh ya. Gak mau mikir. Saya gak ngomong Ibu Diana loh ya. Gak ada hubungan ya. Tapi tipe kedua adalah tipe yang overthinking. Omongan seseorang, perilaku seseorang membuat kita memikirkannya sampai kita gak bisa keluar dari jebakan itu. Nah, dalam Alkitab kita tahu ada seorang raja. Ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, orang-orang parade. Saul membunuh beribu-ribu musuh maksudnya. Tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Nah, siapa yang overthinking adalah Saul. Dia nggak puas, saudara. Dia pikirin terus, aduh, gimana ini? Aku kan raja, kok ada orang yang lebih hebat? Dia nggak happy, saudara. Sungguh-sungguh tidak happy dan itu menghantui dia. Nah, ini adalah contoh-contoh tipikal orang-orang yang overthinking. Sampai sini apakah saudara termasuk orang yang overthinking? Oh belum, oke, nggak apa-apa. Overthinking juga ditandai dengan rasa khawatir yang berlebih-lebihan. Memikirkan anak, memikirkan cucu. Kita patut memikirkan karena kita punya otak. Tapi kalau kita pikirkan sampai berlebih-lebihan, orang yang overthinking kebanyakan tidak punya aksi, saudara. Anak-anak muda yang mau menikah kan pikirannya gini ya. Ini pasangan saya, kalau saya menikah sama dia, cocok gak ya? Bisa cocok, bisa gak cocok. Kalau cocok menikah sama dia, punya anak gak ya? Bisa punya anak, bisa gak punya anak? Kalau punya anak, anaknya sehat tidak ya? Kalau tidak sehat, lahir cacat gak ya? Jarinya 5 atau 15? Apakah jarinya jempol semua? Apakah ada penyakit? Oke, kalau sehat, nanti anak saya berbakti tidak ya? Bagaimana kalau tidak berbakti? Bagaimana kalau anak saya lahir jadi preman dan mengganggu kehidupan rumah tangga orang lain dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini pada akhirnya memutuskan gak usah menikah. Karena apa? Karena memikirkan begitu banyak hal yang buruk-buruk. Apakah saudara termasuk seperti itu? Bagaimana ya kalau saya sudah tidak ada di dunia ini? Bagaimana dengan anak saya? Siapa yang kasih makan? Kita boleh berpikir seperti itu? Boleh. Tapi apakah itu menjadi pikiran
Siang dan malam dan kita tidak bisa berhenti berpikir seperti itu. Bagaimana dengan cucu saya? Apa betul Tuhan berkata akan melindungi dia, menyertai dia, memberkatinya? Apa betul? Saudara sekalian, ini adalah tipikal orang-orang yang overthinking. Tandai biasanya sulit tidur. Nah, siapa tuh yang sulit tidur? Belum tentu orang yang sulit tidur adalah overthinking, saudara. Tapi salah satu gejala orang yang overthinking adalah orang yang sulit tidur. Dan pada waktu sulit tidur, overthinkingnya kemarin otaknya nggak mau berhenti kan? Waduh, kalau saya nggak bisa tidur, nanti liver saya bermasalah nih. Kalau liver saya bermasalah, kalau saya kena hepatitis bagaimana? Waduh, berarti umur saya pendek dong. Kalau saya mati, siapa yang lanjutkan nih perusahaan? Anak-anak saya bagaimana? Rumah ini kredit belum lunas. Makin gak bisa tidur deh. Jadi overthinking ini menjadi sebuah reaksi berantai yang terus menerus akan membuat seseorang insomnia dan ditandai dengan badan yang lemah, capek kelihatannya ya. Pak Bunyong kemarin datang ya ke kantor ya, capek banget kelihatannya saudara. Bukan karena overthinking, percayalah Pak Bunyong, tapi karena yang lain. Karena capek kata Pak Bunyong pulang, Ibu Lydia berikan kita minum jamu, seorang 1 saset jamu dari Korea. Setelah itu saudara, semalam suntuk, dua-duanya gak bisa tidur. Keren ya, buat ronda malam bagus itu. Ada yang mau ronda malam nanti malam, hubungi saya. Akan dapat 1 saset saudara. Wah gak bisa tidur itu menderita banget loh saudara. Berapa banyak di antara kita termasuk yang susah tidur? Pak Acai juga sering kali susah tidur ya. Sakit kepala, dan itu menderita. Miring ke kanan salah, miring ke belakang juga salah, apapun salah. Apalagi pikiran kita tidak bisa berhenti, capek banget, bangun-bangun lesu, saudara. Oke, nah, saudara, orang-orang seperti apakah yang mempunyai tendensi overthinking, berpikir berlebihan? Pertama, dikatakan para peneliti belum berhasil menemukan penyebab, tapi pemicunya sedikit banyak sudah diketahui. Nah, orang-orang yang bertipikal melankolis, siapa yang termasuk melankolis? Lebih berpotensi. Apalagi orang itu perfeksionis, maunya sempurna, maunya yang terbaik dan sebagainya. Hati-hati saudara-saudara yang melankolis. Siapa yang melankolis ini? Gak ada ya. Perfeksionis dan yang sensitif. Sensitif, ngomong dikit pun membuat dia uring-uringan. Ada yang seperti ini? Jangan bilang tidak ada. Di ruangan ini ada orang yang sensitif. Minggu lalu ya, atau berapa minggu lalu saya sudah ngomong ya. Saudara, orang Kristen seringkali tidak peka pada firman Tuhan, tapi sensitif pada hamba Tuhan. Saudara masih ingat omongan itu? Tidak peka kepada firman Tuhan yang disampaikan, tetapi sensitif terhadap orang yang menyampaikan kebenaran. Dia ngomong Isai dan seterusnya. Untuk orang-orang yang sensitif, Anda berpotensi mengalami masalah overthinking. Termasuk orang yang posesif, saudara sekalian. Apa itu posesif? Sebentar saya uraikan kalau saya tidak lupa. Termasuk orang yang berpikiran negatif. Orang-orang seperti itu punya potensi yang besar menghadapi kondisi seperti ini, saudara. Nah, seperti apa sih pemicu dari overthinking? Nah, di dalam pengamatan saya mencatat beberapa hal. By the way, sebelum masuk ke inti persoalan, pernahkah ada di antara saudara yang tiba-tiba dikagetkan karena apa? Dalam waktu singkat itu mesti
bayar kontrakan dan uang belum tersedia. 3 bulan lagi kontrakan habis dan uang kontrakan belum ada. Pernah ngalami situasi seperti itu? Jadi pikiran enggak? Itu dipikirkan siang dan malam tidak? Yang saya heran justru enggak jadi pikiran kan ya? Woi, kalau ada suami yang model begitu sih, istrinya sih udah pasti enggak tahu gimana gelisahnya ya. Papa, kontrakan kita udah mesti bayar. 3 bulan lagi, kalau tidak bayar kita bisa diusir keluar. Tenang aja Ma, tenang aja, nggak usah dipikirin. Suaminya ada beberapa ya, ngopi, ngobrol, ngoran, ngorok. Aduh, derita ibu-ibu kalau udah punya suami model begini. Saudara, pasti jadi overthinking. Kenapa bisa overthinking? Itu bisa berbagai penyebab. Mungkin karena memang sudah ter-PHK untuk waktu yang cukup lama, bisa terjadi. Tapi di dalam kecenderungan orang-orang yang tertentu, dia tidak punya kemampuan untuk kelola aset yang dia dapatkan. Ini menjadi biang masalah. Baru aja naik gaji, tahu-tahu ganti HP baru. Siapa tuh? Baru naik gaji, ganti TV baru. Baru naik gaji sedikit, ganti sepeda motor baru. Oke, saudara, siapa tuh? Ada yang tipikal seperti itu? Bahkan mulai berpikir ganti istri baru? Pasti bukan Kristen kalau itu. Saudara, orang-orang seperti ini tidak bijaksana mengelola pendapatan, itu berpotensi menghadapi overthinking di belakang hari. Baru dapat gaji, langsung ya, pesta di Starbucks ini tidak promo ya, enggak ada larangan juga bagi saudara ke sana. Besok malamnya kemana ya nonton. Wih, seterusnya. Minggu kedua mulai seret ya. Wow, minggu ketiga super mie, Indomie, pop mie gelas, pokoknya mie aja kan ya. Minggu keempat udah mulai kasbon ke sekretaris perusahaan. Bahaya itu, saudara. Ini orang-orang seperti itu hanya tunggu waktu akan masuk di dalam kondisi overthinking. Itu sebabnya perlu kecermatan di dalam mengelola gaji, pendapatan. Jangan berfoya-foya. Tidak ada larangan untuk menikmati hidup, tetapi kalau tidak bijaksana di dalam hal ini, percayalah overthinking akan menjadi langganan hidup saudara. Kalau saudara tiba-tiba didiagnosa menderita sebuah penyakit yang agak serius, itu jadi pikiran tidak? Udah pastilah ya, udah pastilah. CA, hepatitis B, hepatitis C, wow. Saudara, pasti itu akan jadi pikiran kita, karena kita punya otak. Tapi seringkali kita tidak sadar bahwa overthinking yang terjadi dalam diri kita, itu adalah sebuah proses yang panjang. Kanker paru-paru, itu proses yang panjang. Kenapa? Karena kita tidak mengelola hidup dengan benar. Dengan kata lain, sembrono di dalam menjalankan hidup. Sembrono, makan apa saja, makan. Minum apa saja, minum. Isap apa saja, isap. Buat saudara yang punya gaya seperti itu, dugem di mana saja, dugem. Diskotik mana saja, oke. Bahkan pelacuran di mana saja, oke. Satu saat kena penyakit, overthinking. Kenapa bisa overthinking? Karena hidup dengan sembrono. Udah tahu nggak boleh, masih tetap mau seperti itu. Itu akan berakhir dengan overthinking, saudara sekalian. Kalau tahu itu memang tidak bagus buat kita, stop. Jauh lebih baik.
Ataupun saudara, kita bisa menjadi orang yang overthinking. Itu pengalaman saya saat yang terakhir ini adalah terobsesi pada sesuatu. Terobsesi pada sesuatu. Saudara masih ingat ya, sekitar 15 tahun lebih barangkali ya. Saya itu pernah bawa mobil nabrak loh. Nabrak mobil orang karena dia berhenti. Bukan karena dia berhenti sebetulnya saudara. Memang dia berhenti sih. Tapi yang benar adalah saya itu pengen beli satu rumah. Yang waktu itu dia jualnya murah. Oh saya siang malam saya pikirin tuh saudara. Tiap kali lewat situ saya lihat rumah itu. Nah satu kali depan saya ada yang berhenti. Ibu-ibu. Udah ditabraknya di belakang. Jder ya. Gara-gara apa? Overthinking saudara. Saya terobsesi pada satu properti yang membuat saya memikirkan terus siang dan malam. Sampailah kejadian itu. Saudara pernah mengalami seperti itu? Pernah ya? Hati-hati saudara. Overthinking juga bisa terjadi karena apa? Karena memang kita kurang iman saudara. Seperti yang saya uraikan tadi. Saya uraikan tadi kan ya. Kita khawatir ini, khawatir itu. Khawatir tidak akan mendatangkan keuntungan. Tidak akan menambahkan satu hasta bagi hidup kita. Kata Yesus. Tapi memang Tuhan menciptakan ada pikiran seperti itu. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita mengantisipasi sesuatu. Sama seperti kalau Pak Sinaga bawa mobil ya. Baru ingat. Bannya udah botak. Apa yang Pak Sinaga akan lakukan? Lanjut lebih cepat lagi? Tidak mungkin kan? Berlambat. Di mobil kita kalau ada ban serep itu sebetulnya orang yang khawatir. Betul nggak Bu Asyang? Khawatirnya apa? Ban bocor. Itu sebabnya dibuatlah ban serep. Ada yang bawa payung tidak? Orang yang pakai payung itu orang yang khawatir. Khawatir apa? Bukan hanya hujan Pak, takut hitam. Khawatir gelap kan? Ibu-ibu ke pasar kan begitu kan ya? Ya kan? Nah, yang saya heran kalau Pak Yafid pakai payung kan? Ya itu orang khawatir. Karena ada kekhawatiran maka ada tindakan antisipasi. Itu saja yang bisa kita lakukan. Itu terbaik yang kita lakukan. Tetapi kalau kita mulai berpikir ya. Akhirnya saudara kekhawatiran itu menggerus iman kita. Kalau saya nggak ada, siapa urus rumah ini? Kalau saya nggak ada, siapa yang urus gereja ini? Siapa yang akan kasih makan? Ini anjing lah, ini kucing lah, ini burung lah. Saudara, sampai-sampai kita nggak percaya lagi kepada firman. Nah, yang berikutnya adalah posesif, saudara. Posesif. Saya harap saya akan lebih banyak berbicara ini di bulan Oktober. Tapi apa itu posesif dalam kaitan overthinking? Nah saudara, tadi saya sudah tanya kepada AI ya. Ini definisi AI tentang posesif. Dan Anda cek apakah termasuk diantaranya. Posesif adalah sifat atau sikap yang menunjukkan keinginan seseorang untuk mengendalikan atau memiliki seseorang atau sesuatu secara sepenuhnya. Nah, sampai sini apakah saudara termasuk definisi ini? Belum selesai ini ya. Oke. Jadi keinginan atau sikap seseorang untuk mengendalikan. Kalau ini adalah dalam konteks berpacaran, dia ingin kendalikan pacarnya, baik laki ataupun perempuan. Dalam konteks suami istri, ingin kendalikan. Nah ini saudara sekalian. Dalam konteks hubungan antar manusia, posesif biasanya mengacu pada perilaku di mana seseorang ingin menjaga pasangannya sedekat mungkin, bahkan sangat dekat. Seringkali sampai pada titik di mana mereka cenderung memiliki cemburu yang sangat-sangat besar. Halo? Gimana? Ibu-ibu cemburu enggak? Sampai berlebih-lebihan? Barangkali Anda termasuk orang yang posesif. Terlalu melindungi
atau bahkan mengontrol. Pak Mulyadi, nyonya apakah termasuk posesif? Nggak berani jawab ya. Kalau nyonya-nyonya ataupun suami-suami posesif, saudara merasa happy tidak? Merasa happy? Pasti tidak happy, saudara. Pasti tidak happy. Nah, sifat ini bisa mengarah pada perilaku negatif, seperti ketidakpercayaan, pencarian secara konsisten untuk konfirmasi tentang kasih sayang, atau bahkan pembatasan kebebasan individu. Wow, ya. Istrinya lagi ngobrol, ya. Langsung ditarik tangannya, bawa pergi. Posesif, saudara. Dicek terus-terusan ya, tiap 1 jam. Yang, lu di mana? Video. Posesif. Pak Suwito, ibu termasuk posesif? Pak Simarmata, Ibu Ifta termasuk posesif? Oh enggak ya? Pasti tidak happy. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pikir kita berhasil kontrol pasangan kita. Saya sudah temukan terlalu banyak pasangan yang, saya sih berhasil tuh kontrol istri saya kontrol suami saya. Itu suami tidak happy. Nah happy. Kecenderungan orang tidak happy di rumah itu akan mencari kebahagiaan di luar. Dan cilaka, saudara, kalau dia nggak takut Tuhan. Hancur itu keluarga. Hati-hati saudara. Nah apa kaitan posesif dengan overthinking? Ini dia masalahnya. Sifat posesif seringkali dipacu oleh pemikiran berlebihan tentang hubungan ataupun kepemilikan. Overthinking terjadi apabila seseorang menjadi lebih posesif karena terus-menerus membayangkan skenario negatif. Ini istri saya sedang apa ini? Sedang siapa sama siapa dia? Suami saya, apa dia betul-betul bekerja? Atau dia lembur dengan janda? Itu semuanya skenario-nya negatif, saudara. Itu sebabnya perlu dicek, dikontrol, di WA, di video call dan sebagainya. Terus menerus memikirkan apa yang pasangannya lakukan ketika tidak bersama. Saudara. Bisa jadi memang pasangannya kurang ajar, saudara. Karena kenyataan memang ada yang seperti itu. Tapi tidak akan selalu begitu, saudara sekalian. Sekali-kali boleh cek, boleh silakan. Kalau di los, jadi liar juga kan ya. Tapi bukan berarti menjadi posesif seperti definisi dari AI yang saya bacakan itu, saudara. Menganalisa setiap interaksi. Ami, siapa nih Pi? Ami. Oh Ami itu bos. Bos laki perempuan. Laki lah. Sejak kapan Ami buat laki-laki? Nih Ratna, siapa Ratna? Oh Ratna itu sopir. Sopir mana? Sopir bos, laki perempuan. Ya tahulah itu laki-laki. Yanto. Siapa nih Yanto? Itu saudara bos. Laki perempuan. Ya perempuan lah. Temanku perempuan semua. Jangan lupa saudara, perempuan sama perempuan juga bisa main gila sekarang. Bukannya perempuan sama laki-laki. Bukannya laki sama laki, perempuan. Laki sama laki-laki juga bisa main gila, lebih gila lagi bahkan, bukan? Pernah ada teman nih ya, dia cerita, nginep di hotel. Tengah malam ada yang gedor perempuan. Pak perlu jasa? Teman ini marah. Saya tidak butuh perempuan, pergi kau. Nah lama kemudian ada yang gedor lagi. Pak butuh jasa, sekarang laki-laki yang naik. Paham ya? Jadi karena yang datang tuh perempuan ditolak, sekarang mereka berpikir, oh
itu orang tidak butuh yang lawan jenis. Berarti dia butuh yang sesama jenis. Aku tidak butuh perempuan. Dia naik laki-laki sekarang. Sama gila, saudara sekalian. Wow. Kita perlu membebaskan diri kita dari pikiran-pikiran yang membelenggu kita. Di dalam 1-2 hal saya ada kecenderungan seperti itu. Semoga itu hanya saya sendiri, saudara ya. Tapi kalau seandainya kita juga mau terikat seperti itu, kita perlu mengubah paradigma kita berpikir. Daripada kita memikirkan yang buruk-buruk, yang belum tentu terjadi, lebih baik kita memikirkan, mengantisipasi apa yang harus kita pikirkan. Kenapa? Tendensi orang yang overthinking adalah memikirkan masalah, tapi bukan memikirkan solusi. 18 jam yang lalu ada berita. Pengangguran di Jakarta meningkat 1000%. Itu berita dari CNBC, saudara. Pengangguran di Jakarta naik 1000%. Ketika saudara membaca naik 1000%, itu membuat saudara overthinking enggak? Nih kapan giliran gue ya? Aduh cilaka nih kalau dapat PHK. Rumah belum selesai dicicil. Anak masih butuh sekolah. Aduh bagaimana ya? Ini mobil juga belum lunas ya. Aduh. Jadi overthinking kan? Mari pikirkan. Kalaupun situasi memburuk seperti itu, pikirkan apa yang harus perbuat. Sehingga kalaupun ada pengurangan pekerja, bukan nama saya yang disebut. Apa yang saya lakukan? Mungkin sedikit telat, saudara. Kalau selama ini kinerjanya tidak bagus, jarang-jarang masuk, kontribusinya juga tidak signifikan. Oh, alamat kurang baik. Tapi barangkali masih ada kesempatan untuk memperbaiki, memberikan kinerja yang lebih bagus. Sehingga bos mempertimbangkan, oh ternyata orang ini potensial besar ini ya. Cuma selama ini malas aja dia nih sekarang. Udah hampir PHK, dia jadi rajin. Nah sekarang mari kita beri kesempatan, yang lain dicoret aja gitu kan ya. Bisa jadi seperti itu saudara. Tapi paling tidak mungkin kita bisa berpikir, aha kalaupun terjadi PHK, oke. Saya mesti siap-siap ya. Mungkin menjadi sopir presiden. Apa itu sopir presiden? Nggak ada lagi sekarang ya. Apa itu sopir taksi presiden maksudnya nggak ada lagi ya. Nge-grab kek. Apa kek. Punya jasa apa yang bisa kita lakukan. Siap-siap saudara. Kalau seandainya terjadi betul-betul kita dikeluarkan dari perusahaan. Oke, saya udah siap jual goreng pisang. Saya siap jual bakmi. Saya udah siap. Ini dan ini. Lebih baik, lebih produktif saudara. Lebih positif. Kita memikirkan solusi kalau itu terjadi. Saudara. Anak-anak muda juga. Kalau berpikir, aduh ini hasil saya tidak bagus ini. Di dalam ujian. Tidak bagus ini. Bagaimana? Apa yang saya lakukan? Saudara, daripada mikir, aduh kayaknya saya bakal DO ini dan sebagainya. Pikirkan sesuatu yang konstruktif, yang bagus. Yang membuat kita keluar dari krisis itu. Daripada memikirkan siang dan malam. Semoga Tuhan menolong kita. Untuk keluar dari paradigma overthinking. Mari kita berdoa. Sekiranya ada di antara saudara terhitung orang-orang yang memikirkan saya berlebih-lebihan terus menerus terhadap sesuatu, mengkhawatirkan sesuatu sehingga mempengaruhi kesehatan mental. Ada baiknya mencari tahu penyebabnya, pemicunya paling tidak. Mungkin gaya hidup kita, mungkin ketidakmampuan kita mengelola aset, mungkin kita telah memiliki obsesi yang di luar jangkauan kita. Mungkin pula
kita kurang beriman, tidak percaya akan janji Tuhan terhadap pemeliharaan. Atau mungkin kita mempunyai sifat posesif yang berlebih-lebihan. Ingin kontrol pasangan kita. Melarang dia ini dan itu. Justru menjadi pikiran yang tidak henti-hentinya dan menyiksa. Mari belajar bersama-sama mengantisipasi dengan baik segala sesuatu yang mungkin akan terjadi dalam diri kita. Daripada memikirkan keburukan, lebih baik kita memikirkan solusi terbaik yang bisa kita tawarkan buat diri kita. Jangan biarkan diri kita terjebak, terbelenggu oleh pikiran kita sendiri, saudara sekalian. Bebaskan diri kita. Saul hancur karena dia memikirkan kata-kata orang-orang di pinggir jalan. Yang akhirnya membuat dia betul-betul terpuruk sebagai seorang raja. Musa terus berargumentasi secara negatif. Padahal Tuhan berjanji menyertai dia, mengutus orang-orang untuk memakai dia. Tolong kami Bapa, sekiranya kami tersiksa karena pikiran-pikiran kami yang tidak sanggup kami kuasai. Di dalam banyak hal kami mampu kuasai orang-orang di bawah kami. Kami mampu kuasai properti, mengendalikan banyak hal. Tapi di dalam hal tertentu, pikiran kami tidak mampu kami kuasai. Bahkan diri kamilah yang dikuasai oleh pikiran kami. Hidup menjadi sangat sulit. Itu sebabnya Bapa, bantulah setiap orang yang terbelenggu oleh pikirannya sendiri. Untuk dibebaskan. Mungkin karena perfeksionis kami telah membelenggu kami. Tidak bisa keluar. Sensitif kami, cepat tersinggung, cepat marah, cepat naik pitam. Pikiran-pikiran yang cenderung negatif. Termasuk sifat posesif kami terhadap orang-orang di seputar kami. Suami, istri, pacar. Justru akhirnya menyiksa. Tolong kami Bapa untuk berperilaku sebagaimana baiknya sehingga kami mempunyai kehidupan yang lebih sehat lagi. Di penghujung ibadah ini kami juga berdoa Bapa, berkatilah bangsa ini. Bangsa yang besar yang juga menghadapi banyak persoalan. Tuhan menolong. Meskipun menurut para analis kondisi Indonesia dalam waktu dekat ini tidak akan bertambah baik. Tapi kami berdoa Bapa, hal yang terburuk pun terjadi, kami percaya pemeliharaan Tuhan selalu ada. Tugas kami hanya berdoa dan menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Tapi paling tidak ya Bapa, berikanlah hikmat para pemimpin bangsa ini untuk kelola dengan baik bangsa ini ya Bapa. Berkatilah gereja-gereja Tuhan. Kami bersyukur Kementerian Agama telah menyederhanakan perizinan untuk gereja. Kami berdoa biarlah implementasi di lapangan itu sesuai dengan petunjuk dari pemerintah. Karena banyak sekali gereja yang mengalami kesulitan berpuluh-puluh tahun bahkan tidak mendapatkan izin IMB gereja. Berkati juga ya Bapa setiap anggota jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir. Tuhan menolong agar setiap orang bertumbuh terus di dalam Tuhan. Yang sedang bergumul Tuhan berikan belas kasihan-Mu. Yang sedang lemah tubuh Tuhan berikan anugerah-Mu ya Bapa. Yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan topangan hidup, yang membutuhkan makan dan minum, yang membutuhkan perbaikan ekonomi, yang membutuhkan hikmat untuk menyelesaikan persoalan, yang membutuhkan kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan, dan masih banyak lagi pergumulan. Tuhan berikan anugerah-Mu secara khusus.
Mari saudara sekalian, kita naikkan doa Bapa kami yang Yesus ajarkan bagi kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara sekalian, berikut ini kita akan melayani CD susulan ya. CD susulan buat saudara Gamaliel Nugraha Sinaga. Nah, kini akan dilayankan pengakuan percaya bagi salah satu saudara kita yang waktu itu berhalangan hadir. Nah, saudara Gamaliel Nugraha Marganda Sinaga telah menerima baptisan ketika masih kecil, yaitu tanda dan materai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan yang baru, yang bersih dari dosa, dengan mempersatukan mereka dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saat ini setelah Gamaliel mencapai usia dewasa, dia sendiri dengan pertolongan Allah Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya atau CD, seseorang menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk dengan penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah itu di tengah dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membaharui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus di dalam kekekalan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kedua orang tua dari saudara Gamaliel Nugraha Marganda Sinaga telah membawa anak-anaknya kepada Tuhan.
dan telah membimbing anak-anaknya mengenal Tuhan. Salah satunya pada hari ini akan mengaku percaya pada Yesus Kristus di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Tuhan menolong anak muda ini untuk terus belajar dekat pada Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan bertumbuh menjadi orang Kristen yang diperkenan oleh Tuhan, bertumbuh di dalam spiritualitas. Terima kasih Bapa, berkatilah acara CD pada siang hari ini. Di dalam Yesus Tuhan kami memohon dan berdoa. Amin. Saudara Gamaliel, silakan maju ke depan. Berdiri dulu, ada ujiannya dulu. Keluarga Sinaga, katanya kalau sudah di Priangan, marganya diganti jadi Si Alyong ya. Gamaliel Nugraha Marganda Sinaga. Nah, sehubungan dengan CD ini ada beberapa pertanyaan dan juga pertanyaan berkaitan dengan janji ya. Silakan Saudara Gamaliel menyimak dengan baik. Percayakah saudara kepada Allah Bapa sebagai pencipta, pemelihara, dan kepada Yesus Kristus, anaknya, anak tunggal Bapa, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian, serta kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita. Pertama, yang kedua, apakah saudara Gamaliel dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji ya, memegang pengakuan ini dengan meninggalkan hidup manusia lama. Sebagai gantinya, hidup mengikut Yesus sebagai juru selamat, serta menjadi saksi di hadapan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apakah saudara Gamaliel percaya bahwa Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Terakhir, apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran serta tata gereja GKI? Apakah jawaban saudara Gamaliel Nugraha Marganda Sinaga? Ya, saya percaya dan berjanji.
Sebelum saya serahkan kepada liturgis, ada sedikit warta untuk kita simak saudara sekalian. Ya. PMK Klasus Priangan telah selesai dilaksanakan di Cirebon, saudara. 2 orang dari MJ kita ditunjuk menjadi pengurus BPMK, saya dan Pak Steven Sutiono. Tahun depan PMK ke-56 dari Klasus Priangan, gereja kita ditunjuk menjadi penyambut ya, menjadi panitia pelaksana. Doakan saudara, masih ada waktu 1 tahun untuk mempersiapkan PMK tahun depan. Ya, seperti biasa kebaktian doa, saudara, mari hadir. Sedikit berkurang belakangan ini, saudara, supaya target kita 40 orang berdoa bisa tercapai ya. Saudara punya waktu kosong, gunakan untuk datang. Nah, ini saudara, ada satu acara khusus hari Minggu. Ini perlu diumumkan jauh-jauh hari, karena majelis tidak menemukan hari yang pas, saudara, maka pada tanggal 29 ya, itu tepatnya hari Minggu, kita majelis gereja membuat sebuah program acara kebersamaan. Nah, ini akan berlangsung pada tanggal 29 September. Acaranya diselenggarakan di Taman Mini Indonesia, saudara sekalian. Nah, itu tepatnya hari Minggu. Maka itu kebaktian di tempat ini digeser ke Taman Mini. Itu berarti pada hari Minggu itu gereja kita tidak selenggarakan ibadah di gedung ini, tapi kita adakan di Taman Mini Indonesia. Ada biaya pendaftaran yaitu sebesar Rp80.000. Ini sudah termasuk transportasi, makan siang ya. Nggak nginap kan ya? Nggak nginap saudara-saudara. Jadi ada sepanjang hari kita bisa berbuat acara situ. Silakan bisa mendaftar ke Ibu Grace ataupun Tata Usaha paling terlambat sampai tanggal 31 Agustus. Kita berharap semua orang ambil bagian saudara-saudara. 80.000 kalau orang yang overthinking itu mahal banget ya. Tapi saya rasa buat kita oke ya. Tapi kalaupun ada yang kesulitan karena ada anggota ya, saya pikir ngomong pada saya saja ya, kita bisa atasi. Masih ada yang lain? Nah, ini ada acara khusus lagi saudara, di bulan September kita mengundang kawan-kawan kita dari GKI Pinang Sia untuk datang melayani satu kali acara Praise and Worship itu di tanggal 19 September. Jadi kawan-kawan kita, aktivis pemusik dari GKI Pinang Sia, tempat kita menginduk dulu, mereka akan datang sini dan kita akan bernyanyi memuji Tuhan bersama-sama dengan tim dari Pinang Sia. Oke, tanggalnya 19 September, masih 1,5 bulan lagi saudara, hampir 2 bulan. Tidak ada lagi ya. Saya pikir itu saja. Silakan Pak Kurniawan lanjutkan bagian akhir. Oh ya, by the way, hari ini adalah minggu pertama. Seperti biasa kita akan maju ke depan memberikan persembahan persepuluhan. Bagi saudara yang membutuhkan amplop, majelis telah menyiapkannya. Saudara tingkat angkat tangan, amplop akan datang dengan sendirinya. Baik. Terima kasih kepada Pendeta Ji Mahoni yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi pencerahan bagi kita ya. Jadi supaya kita tidak overthinking ya. Selalu berpikir positif aja. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikralkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menjalankan persembahan untuk pagi hari ini. Dan seperti yang diumumkan tadi, ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Dan kebiasaan kita adalah memberikan persembahan persepuluhan atau yang lainnya. Mari kita akan mengiringi persembahan kita dengan satu pujian, tak terbatas. Nanti Bapak Ibu yang sebelah kanan saya untuk maju terlebih dahulu, memasukin amplopnya dan kembali ke tempat duduknya, diikuti dengan yang sebelah kiri saya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi, semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapak Ibu, undang
Ibu sekalian, kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kasih setia-Mu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu tidak berhenti setiap hari ya Tuhan. Kami melihat Tuhan hari ini kami ada karena berkat dan anugerah-Mu menyertai hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini ya Tuhan. Kami boleh mengembalikan daripada apa yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Berkati Tuhan persembahan kami, supaya Engkau memakai kami terus sebagai saluran berkat bagi pekerjaan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Berkati untuk setiap pekerjaan kami sebagai anak-anak Engkau, setiap usaha kami ya Tuhan, kiranya Engkau pelihara kami melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Engkau ya Tuhan, kehidupan jemaat-Mu di tempat ini dalam tangan Engkau. Kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau sudah memulai mendirikan jemaat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memimpin, memelihara sampai pada kedatangan Engkau kedua kali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami dalam tangan Engkau. Di luar rumah maupun di dalam rumah ya Tuhan. Ada penyertaan Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan. Supaya kami selalu bersama-sama dengan jemaat-Mu, bekerja sama untuk melayani Engkau. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah pada siang hari ini dengan satu Sebelumnya pujian. mau sambut saudari bintang Loni Vera. Tadi sedikit terlambat ya. Ya, saudara Loni Vera, selamat datang ya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kita menyanyikan satu pujian, berkat bagi keluargaku. Setelah itu hamba Tuhan akan menyampaikan doa berkat untuk kita bersama-sama. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sekali lagi, kiranya Tuhan berkenan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman, dan inilah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Haleluya. 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 Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat teduh ibadah selesai. Selamat siang, Tuhan memberkati.